Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah kesehatan reproduksi yaitu sifilis. Selanjutnya ialah definisi. Sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dimulai sebagai luka yang tidak nyeri, biasanya pada alat kelamin, rektum, atau mulut. Kondisi ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui kontak kulit atau selaput lendir dari luka ini. Setelah infeksi awal, bakteri sifilis dapat tetap tidak aktif di dalam tubuh selama beberapa dekade sebelum kembali aktif. Jika didiagnosa dengan cepat, maka penyakit ini dapat disembuhkan dengan pemberian antibiotik. Lalu, tanpa pengobatan, penyakit ini juga sering disebut dengan penyakit Raja Singa. Dapat merusak jantung, otak, atau organ lainnya dan dapat mengancam jiwa. Sifilis ini dapat ditularkan dari ibu ke anak yang belum lahir. Lalu penyebab terjadinya sifilis. Bakteri penyebab sifilis ialah Treponema pallidum yang dapat tersebar melalui alat kelamin, anus, bibir, maupun mulut. Penularan sifilis dipicu oleh aktivitas seksual yang dilakukan oleh penderita, seperti penetrasi, seks oral, ataupun seks anal. Oleh karena itu, sifilis adalah penyakit menular yang dapat dicegah dengan menggunakan alat pengaman yaitu kondom saat melakukan aktivitas seksualnya. Selain itu, sifilis adalah penyakit yang juga berpotensi tertular dari ibu penderita ke bayinya. Sifilis bawaan pada bayi baru lahir yaitu disebut sifilis kongenital. Sifilis kongenital pada bayi dapat dikurangi resikonya dengan mengobati penyakit tersebut sebelum ibu memasuki usia kehamilan 4 bulan. Apa saja faktor resikonya? Seseorang rentan mengalami sifilis apabila termasuk dalam golongan berisiko tinggi, seperti yang pertama, tidak menggunakan pengaman atau kondom saat berhubungan. Lalu yang kedua, berhubungan seksual multipartner, yaitu berganti-ganti pasangan. Dan yang ketiga, yaitu kaum homoseksual. Yang keempat, penderita HIV. Gejala penyakit sifilis yang pertama ada sifilis primer. Ciri-ciri penyakit sifilis primer ditandai dengan munculnya luka pada alat kelamin, dubur, bibir, maupun mulut. Muncul luka tersebut akan terjadi 10 sampai dengan 90 hari setelah bakteri Treponema pallidum masuk ke dalam tubuh. Lama waktu pemulihan sifilis primer yaitu kurang lebih 3 minggu sampai 6 minggu. Namun, bila sejak muncul luka tidak diobati, hilangnya luka ini justru menandakan infeksi telah berkembang ke tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya ada sifilis sekunder. Sifilis sekunder adalah tahapan yang akan terjadi beberapa minggu setelah luka di sekitar alat kelamin, dubur, bibir, atau mulut menghilang. Adapun gejalanya yaitu ditandai dengan flu, sakit kepala, nyeri sendi, demam, merasa lelah secara berlebihan, pembesaran kelenjar getah benih. Lalu yang ketiga ada sifilis laten. Pada tahapan ini, penderita sifilis sudah mengalami gejala klinis tertentu. Namun, dalam 12 bulan pertama sifilis laten terjadi, penderita masih dapat menularkan infeksinya. Setelah 2 tahun, infeksi tidak dapat menular lagi meskipun bakteri penyebab sifilis masih ada di dalam tubuh. Apabila tidak segera ditangani, sifilis laten dapat melanjut ke tahap berikutnya, yaitu sifilis tersier. Lalu selanjutnya ada sifilis tersier. Infeksi sifilis tahap tersier ini merupakan tahapan dalam penyakit sifilis yang paling berbahaya. Tahap ini biasanya muncul 10-30 tahun setelah infeksi primer. Gejala sifilis tersier umumnya ditandai dengan munculnya guma atau tumor kecil pada bagian tubuh tertentu. Di samping itu, sifilis tersier juga dapat berdampak pada organ tubuh lainnya, seperti jantung, otak, mata, hati, serta pembuluh darah. Langkah pengobatan sifilisnya yaitu dilakukan sesuai dengan tahapannya. Bagi penderita sifilis primer dan sekunder, dokter akan mengobatinya dengan menyuntikkan antibiotik ke dalam tubuh, ke dalam otot. Sedangkan untuk
penderita sifilis tersier akan mendapatkan antibiotik melalui jalur intravena atau infus. Untuk ibu hamil penderita penyakit ini juga akan mendapatkan penanganan yang sama dengan pengidap sifilis tersier. Setelah mendapatkan pengobatan, penderita sifilis akan melakukan pemeriksaan darah kembali untuk memastikan bahwa infeksi telah sembuh total. Lalu, informasi seputar infeksi sifilis yang dapat disampaikan. Lalu selanjutnya ada pengobatan sifilis stadium primer, sekunder, dan laten umumnya diobati dengan antibiotik benzatin penisilin yang disuntikan ke dalam otot. Pada sifilis lanjutan, obat injeknya itu ialah penisilin tetap akan diberikan, hanya saja membutuhkan dosis tambahannya. Ibu hamil juga diobati dengan cara yang sama, yaitu injek penisilin. Setelah proses kelahiran bayi dan screening, apakah terdapat sifilis kongenita atau tidak? Bila iya, bayi juga akan mendapatkan pengobatan. Bagi yang memiliki alergi terhadap penisilin, terdapat beberapa pilihan antibiotik yang dapat digunakan sebagai pengobatan sifilis. Seperti yang pertama itu ada ceftriaxone, lalu cefalexin, azithromycin, tetracycline, doxycycline. Penderita yang menerima injeksi penisilin sebagai pengobatan dapat menimbulkan reaksi Zalix-Herheimer. Gejala yang muncul umumnya bervariasi mulai dari demam, sakit kepala, kemerahan pada wajah, nyeri sendi, hingga tubuh terasa lemas. Tidak perlu khawatir, reaksi ini akan menghilang dengan sendirinya dalam 10-12 jam ke depan. Demi membantu pengobatan ini berjalan dengan baik, maka pasien atau penderita tak boleh berhubungan seksual sampai pengobatannya selesai dan dinyatakan sembuh oleh dokter. Biasanya, penyakit sifilis ini ditangani oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan ialah tidak melakukan hubungan seksual secara bebas, lalu monogami, hanya berhubungan seksual dengan satu orang saja, berperilaku seks aman, salah satunya menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Lalu, bila menggunakan sex toys, dapat bertukar alat bantu seks itu dengan orang lain. Jangan sampai kita bertukar alat seks dengan orang lain. Lalu, melakukan screening penyakit menular seksual bagi mereka yang masuk golongan risiko tinggi. Hindari penggunaan alkohol maupun obat-obatan terlarang. Komplikasi yang dapat disebabkan dari sifilis ini ialah muncul benjolan atau tumor. Pada tahapan lanjut sifilis, benjolan atau tumor yang disebut guma dapat muncul di kulit, tulang, hati, maupun organ lain. Meski demikian, guma biasanya dapat menghilang apabila penderita menerima pengobatan antibiotik. Lalu yang kedua, masalah pada kehamilan dan kelahiran. Pada ibu hamil, sifilis bisa meningkatkan resiko keguguran, stillbirth, hingga kematian bayi saat kelahiran. Bayi yang dilahirkan pun sangat mungkin terinfeksi sifilis kongenital. Gejala tersebut bisa berupa bayi berat badannya rendah, kelainan anatomi hidung atau hidung tampak lebih datar, lalu kelainan bentuk gigi, kemerahan di daerah anus dan mulut, lalu hingga gangguan penglihatan. Cukup sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.